Puji Tuhan. Salam. Selamat siang, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur oleh kemurahan hati Tuhan kita diizinkan untuk mengadakan acara ibadah baptisan. Sebelum masuk dalam baptisan, teramat lebih kita beribadah dulu kepada Tuhan, supaya Tuhan terlebih dahulu ditinggikan. Semata-mata bukan soal upacaranya, tetapi terlebih dahulu Tuhan ditinggikan. Kalau Tuhan sudah ditinggikan, maka Tuhan akan menarik kita untuk dibawa sampai kepada hadirat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kita karena hari ini kita akan memasuki acara baptisan, maka kita awali dulu dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Puji Tuhan, saya sendiri yang membacanya. Judulnya Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabnya tidak. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabnya tidak. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih karunia bertambah-tambah manakala kita menyangkal diri dan memikul salib. Sehingga dengan demikian dosa juga berhenti manakala kita menyangkal diri dan memikul salib. Kemudian ayat yang kedua. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Saudaraku, baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya. Berarti mengubur kehidupan yang lama lewat kematian Yesus Kristus. Amin. Baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya. Berarti hidup yang lama sudah dikubur dalam-dalam lewat kematian Yesus Kristus. Sama seperti orang mati, dagingnya tidak akan bersuara lagi. Dagingnya tidak lagi menjadi tahtanya iblis atau setan. Biarlah kiranya kita senantiasa menyangkal diri memikul salib, supaya kasih karunia itu semakin bertambah-tambah. Amin. Lewat salib inilah lanjut sampai kepada pengalaman kematian untuk mengubur kehidupan yang lama. Kemudian hari ketiga Yesus bangkit supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Amin, saudaraku. Itulah berbicara tentang baptisan Kristus, baptisan di dalam kematiannya, supaya hidup yang lama dikubur lewat kematian Yesus. Tidak ada orang yang mati tidak dikubur. Kalau tidak dikubur nanti orang lain bau, orang lain tersandung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Injil Matius 28 ayat 19, demikian firman Tuhan. Boleh pembacaan ayat 16, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Puji Tuhan. Jadi saudaraku, amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus kepada rasul-rasul atau kepada murid-murid adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Jadilah murid yang baik. Murid ini terkait dengan telinga.
Berarti sudah seharusnya kita memiliki roh dengaran. Itu murid, mendengar, dengaran. Ini amanat agung dari Tuhan Yesus untuk semua bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang kedua, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, berarti satu di dalam pengalaman Yesus Kristus dalam tanda kematian dan kebangkitannya, supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Ini adalah amanat agung yang kedua. Amin, saudaraku. Inilah amanat agung dalam perjanjian baru. Tapi juga ada amanat agung di dalam perjanjian lama. Keluaran pasal 28, Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan mengenai bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alas dari bejana dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah korban bakaran. Dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Di sini ada perintah untuk membuat bejana kolam pembasuhan dari tembaga. Amin. Adapun posisi dari kolam pembasuhan tembaga ini berada di antara mezbah korban bakaran dan pintu kemah. Amin. Berada di antara pintu kemah dan mezbah korban bakaran. Puji Tuhan, inilah amanat agung. Inilah perintah yang harus dikerjakan oleh umat Israel pada zaman Taurat. Jadi sama dengan amanat agung dalam perjanjian baru. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa harus masuk dalam baptisan air? Baptisan air berbicara tadi pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, supaya layak untuk melayani Tuhan, berada di dalam tabisan yang benar lewat ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Jadi sebelum dibaptis tidak layak untuk menyelenggarakan kebaktian, tidak layak untuk mentahbiskan diri lewat ibadah dan pelayanannya kepada Tuhan. Itulah pentingnya baptisan itu, supaya kita layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang melayani pekerjaan Tuhan, maka perjalanan hidupnya sudah dibasuh oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian perbuatan hidupnya itulah dua tangan. Tadi perjalanan hidup itulah dua kaki, kemudian dua tangan itulah perbuatan hidup, sudah harus dibasuh supaya dua tangan ini layak untuk membawa korban dan mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Seperti pujian tadi, ku telah mati, mengubur hidup lama, supaya layak untuk dan mempersembahkan korban di atas mezbah, mempersembahkan hidup ini di atas mezbahnya Tuhan lewat ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Kalau sudah masuk kalau sudah merendahkan diri iota, lanjut sampai kepada titik. Dengan adanya titik ini akan mengakhiri semua riwayat dosa di masa lalu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan sampai sudah dibaptis tetapi riwayat dosa belum berhenti. Harus berhenti. Jadi tidak cukup merendahkan diri, bagaikan orang yang melayani di tengah ibadah itu merendahkan diri. Tapi lanjut sampai dari iota, lanjut sampai kepada
titik. Dengan adanya titik, berakhirlah semua riwayat-riwayat di masa lalu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ini semacam penginjilan saja ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Perhatikan, Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat untuk menjadi pengikut Musa, bangsa Israel sudah terlebih dahulu melewati laut Teberau, sudah terlebih dahulu melewati laut Kolsom, dan itu merupakan bayangan dari baptisan air atau baptisan Kristus. Jadi perjalanan bangsa Israel waktu melewati laut Teberau yang terbelah dua itu sampai kering, lalu mereka berjalan di tengah-tengahnya, itu berbicara soal pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka sudah dibaptis oleh awan dan dibaptislah laut. Sesudah dalam baptisan itu, mereka diberi makan makanan rohani, firman Allah. Kemudian mereka minum minuman rohani dari batu karang rohani, itulah Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi untuk menjadi pengikut Musa, mereka terlebih dahulu sesudah dibaptis, mereka diberi makan makanan rohani kita, itulah firman Allah yang harus kita santap. Kemudian selanjutnya mereka diberi mie, habis makan, setelah makan harus minum. Dipenuhkan dengan Roh El Kudus. Itu sebabnya kita bersama-sama dengan Roh Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Namun lihatlah ayat 5 sampai ayat 6. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Loh, kok setelah dibaptis lalu kemudian makan dan minum firman dan roh, kok akhirnya tidak berkenan kepada bagian yang terbesar? Sampai akhirnya mayat mereka bergelimpangan di padang gurun, ditewaskan di padang gurun. Loh, kok bisa? Lanjut ayat 6. Sementara semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Rupanya kejadian peristiwa pada masa lalu itu sebuah contoh untuk memperingatkan hari ini, supaya jangan sampai setelah dibaptis juga mati rohani. Jangan sampai sudah dibaptis dan menikmati ibadah dan pelayanan, di tengah ibadah dan pelayanan kita menikmati firman Allah dan roh Allah. Jangan sampai kita juga tidak berkenan, karena kita harus berkaca dari pengalaman ini sudah memperingati kita. Pengalaman mereka juga ini cerminan, kita jadikan kaca. Bayangkan sudah dibaptis, terus beribadah, makan dan minum firman dan roh, tapi tidak berkenan, mati semua di padang gurun. Jangan sampai kita tidak berkaca dari pengalaman ini. Firman itu cerminan, pengalaman juga cerminan. Jangan sampai sudah punya pengalaman tapi tetap mengeraskan hati. Itu namanya orang bebal. Jangan sampai seperti itu, ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Ayat 6, telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang apa di situ? Yang jahat. Jangan inginkan itu. Kalau ada orang lain menginginkan, jangan inginkan karena kita sudah dibaptis. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari antara mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Inilah kejahatan mereka yang pertama dicatat di dalam 1 Korintus 10. Sesudah dibaptis ternyata mereka akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala, mendirikan patung anak lembu emas tuangan. Berhala di bumi ini banyak. Berhala artinya segala sesuatu melebihi dari Tuhan. Meninggalkan ibadah karena pekerjaan itu berhala. Meninggalkan Tuhan, ibadah karena bisnis, kesibukan, pendidikan dan lain sebagainya, itu juga berhala. Itu dewa-dewa semua, dewa-dewa kecil di bumi ini. Kemudian ada berhala yang kedua, kekerasan di hati. Itu berhala. Orang yang keras hati itu berhala. Kemudian ada lagi berhala yang ketiga, kebenaran diri sendiri. Itu berhala. Puji Tuhan, inilah kejatuhan yang pertama yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 10. Sesudah dibaptis dan makan dan minum. Kemudian kejatuhan yang kedua dari bangsa Israel. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ini peristiwa ketika bangsa Israel berkemah di Sitim. Lalu laki-laki dari antara bangsa Israel berbuat zina dengan perempuan-perempuan Moab. Karena perempuan Moab itu gambaran dari bangsa kafir, memang dilahirkan dari kenajisan. Moab ini anak dari yang dilahirkan oleh Putri Lot, hasil dari perjinahannya dengan Lot sendiri bapaknya. Jadi benih dari kenajisan. Turun terus, jangan itu berlangsung. Hasil dari kenajisan itu ternyata tersangkut paut dengan laki-laki dari bangsa Israel, pemuda-pemudanya, laki-lakinya. Jangan itu terjadi. Tapi kenyataannya terjadi. Puji Tuhan. Kejatuhan yang ketiga, ayat 9, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Kejatuhan yang ketiga, mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hanya karena mereka tidak menemukan makanan dan minuman, mereka mencobai Tuhan dan berkata, adakah Tuhan bersama-sama dengan kami? Seolah-olah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terulur, untuk segera memberi pertolongan. Baik termasuk soal makan dan minum. Sehingga pada saat itu mereka ingin kembali ke Mesir. Ingat semangka mentimun, ingat bawang pre, bawang merah, dan ingat juga bawang putih. Termasuk ikan di Mesir, daging di Mesir. Ingat itu semua. Hati-hati, ingat lo ya. Sesudah jatuh dalam penyembahan berhala, masuk dalam kenajisan. Sesudah kenajisan, mencoba itu. Akhirnya banyak mereka mengundurkan diri dari rombongan perjalanan itu. Dan mati terpagut oleh ular. Kalau mencobai Tuhan, akhirnya mati terpagut oleh ular. Amin. Jangan sampai nanti soal makan minum, jangan sampai itu terkait dengan pekerjaan, penghasilan. Soal makan minum itu penghasilan, karena ada pekerjaan lalu mundur lagi dipagut ular nanti. Karena ujung-ujungnya begitu. Itu urutannya. Berhala, najis, mencobai Tuhan. Yang keempat, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
Ini kisah ini pada zaman pemberontakan daripada Korah dan rekan dan kroni-kroninya, pengikut-pengikutnya. Akhirnya ditelan oleh bumi hidup-hidup, mereka dikubur hidup-hidup, ditelan malaikat maut. Jangan bersungut-sungut. Amin. Kejatuhan dari bangsa Israel sesudah dibaptis adalah yang keempat adalah bersungut-sungut, memberontak kepada Musa. Bani Korah memberontak, menginginkan pangkat imam, padahal mereka suku Lewi. Artinya sudah diberi kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan imam-imam di dalam ruangan suci. Tapi masih mau juga mereka menuntut pangkat. Tidak ada kepuasan. Akhirnya memberontak, dikuasai roh pendurhakaan. Nah, inilah kejatuhan yang keempat. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Jadi orang yang suka memberontak, pasti riwayat yang pertama adalah berhalanya kuat. Ingat saja, kalau orang sudah memberontak, pasti riwayat pertama adalah berhalanya kuat. Riwayat keduanya kenajisannya kuat. Riwayat yang ketiga pasti suka bersungut-sungut. Puncaknya melawan Tuhan, berontak. Kalau sudah berani melawan hamba Tuhan, sama dengan melawan Tuhan. Nah itu. Kalau kita sudah melihat ada yang berani melawan, sudah parah itu. Sebab itu kejatuhan, puncak kejatuhan sesudah dibaptis. Hati-hati kalau ada di antara kita yang sudah memberontak, satu dengan yang lain langsung mengingatkan ya. Karena itu udah parah itu nanti. Saling mengingatkan. Karena saya tidak akan mungkin membalas orang yang memberontak. Karena Tuhan langsung berhubungan. Itu yang membuat, itu yang harus diwaspadai. Tuhan langsung. Karena saya bukan kebetulan jadi hamba Tuhan. Tidak kebetulan jadi gembala sidang. Ini jabatan ini lewat kematian, kebangkitan, baptisan Kristus. Makanya hargai baptisan Kristus. Jangan sampai sudah dibaptis tapi masih jatuh. Seperti gambaran dari bangsa Israel sebagai peringatan bagi kita siang hari ini. Secara khusus kepada kalian berempat. Fokus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Cukup sudah. Kenajisan di masa lalu menyakiti hati Tuhan. Sekarang kubur. Jangan ulangi menyakiti hati Tuhan. Karena kenajisan itu bisa merusak penggembalaan. Ini bukan omong kosong, nyata loh. Sudah terbukti. Jangan diteruskan. Supaya kita layak dengan jumlah yang banyak. Siapa tidak mengumpulkan bersama dengan Tuhan, berarti mencerai. Dia menjadi lawan Tuhan. Jadi kita harus berusaha menyatu satu dengan yang lain. Kalau tidak lawan Tuhan. Jangan bergerilya roh najisnya. Tubuhnya bagus, hatinya bergerilya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa bangsa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi peristiwa ini dituliskan kembali untuk memperingati kita. Karena itu contoh yang tidak baik, yang tidak patut untuk kita tiru. Kalau sudah dibaptis, betul-betul menjadi hidup baru. Yang lama sudah dikubur lewat kematian Kristus. Itu arti baptisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita mengulangi, terus-menerus mengulangi menyakiti hati Tuhan lewat kejahatan dan kenajisan. Cukup. Cukup. Cukup sampai di sini. Sebab itu, dalam kerendahan hati lanjutkan sampai pada pengalaman kematian. Titik. Tidak ada seorang pun
Tidak ada kekuatan satu manusia pun yang bisa melepaskan dirinya dari maut, dari dosa, dari penjara dunia ini, kalau bukan kekuatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya baptisan ini penting bagi kita siang hari ini sebagai amanat agung. Amin. Ya, itu perintah dalam perjanjian lama, amanat agung. Sekarang pelaksanaannya. Keluaran pasal 38 ayat 8. Ingat ya, perintahnya. Keluaran pasal 30 ayat 17-21 itu perintah. Sekarang pelaksanaannya. Pelaksanaan dari baptisan. Keluaran 38 ayat 8. Judulnya membuat bejana pembasuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi pelaksanaannya, dibuatlah bejana pembasuhan dari tembaga. Baik alasnya, baik juga bejananya terbuat dari tembaga. Tembaga ini adalah bekas dari cermin-cermin perempuan-perempuan yang melayani di rumah Tuhan. Tembaga kalau digosok bisa jadi cermin. Amin. Artinya untuk masuk dalam baptisan harus bayar harga. Tidak boleh hitung-hitungan. Semuanya itu harus dihancurkan untuk baptisan. Berapapun harganya harus dibayar. Amin. Puji Tuhan, itu pelaksanaannya. Kita lihat tujuannya. Dalam Wahyu pasal, kita lihat tabernakel surgawi, Wahyu pasal yang keempat. Ini juga merupakan pelaksanaannya. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Artinya setelah melewati pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya, kita semua dijadikan kristal. Kristal itu sama dengan transparan. Berarti luar dalam sama, tidak ada lagi yang ditutupi. Amin. Puji Tuhan. Jadi tujuan daripada baptisan air menjadikan kita semua menjadi kristal. Berarti transparan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat, lanjut kepada kehidupan yang kristal. Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Lihat keadaan daripada kehidupan yang digambarkan seperti kristal. Aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Bercampur api itu mesbah korban bakaran. Lautan kaca itu bagaikan kristal, itu baptisan air. Sesudah melewati itu, lalu di tepi kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Mereka yang transparan itu adalah orang-orang yang berkemenangan. Menang terhadap binatang, itulah roh antikris, roh jual beli. Menang terhadap patung, tidak menyembah patung, lepas dari berhala. Dan yang ketiga, tidak menerima cap meterai dari antikris 666. Selanjutnya di tangan mereka ada kecapi
Allah. Jelas menandakan bahwa mereka betul-betul mengikuti irama surgawi dalam tanda kematian dan kebangkitan. Itu irama surgawi. Amin. Puji Tuhan. Itulah kalau sudah kehidupan kita menjadi kristal lewat baptisan Kristus. Berkemenangan terhadap dosa. Puji Tuhan. Itulah harapan dambaan kerinduan Tuhan bagi kita yang sudah dibaptis. Teramat lebih yang akan dibaptis hari ini. Sudah seharusnya menjadi kristal. Kehidupan yang berkemenangan. Lepas dari roh jual beli antikris. Lepas dari berhala. Lepas daripada cap antikris 666. Artinya tubuh jiwa roh tidak dikuasai oleh daging. Sampai pada akhirnya tanda kebenangan ada di tangan mereka. Yaitu kecapi Allah. Itu tanda kemenangan. Kecapi Allah berarti mengikuti irama surgawi. Dalam tanda kematian, kebangkitan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berita firman siang ini sudah seharusnya menjadi daging kita. Dan menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya semata-mata hanya sebuah pengetahuan, tetapi sudah harus menjadi daging, sudah menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pengalaman daripada bangsa Israel sudah menjadi cerminan bagi kita. Untuk memperingati kita di waktu-waktu di hari-hari ini. Supaya jangan kita mengikuti contoh yang tidak baik itu. Amin. Kemudian kalau kita kaitkan baptisan di dalam Kisah Rasul, sesudah Rasul Petrus berkhotbah menceritakan pengalaman kematian kebangkitan Yesus Kristus lalu dipermuliakan, terharulah hati mereka. Kisah Rasul pasal 3. Terharulah hati mereka. Di tengah-tengah keharuan itu, maka muncullah dorongan dalam hati mereka dan bertanya, selanjutnya apa yang harus kami lakukan? Itu pertanyaan mereka kepada Rasul Petrus. Lalu Petrus berkata, bertobat. Langkah pertama. Langkah kedua, beri dirimu dibaptis. Jadi syarat dibaptis adalah bertobat. Jadi bertobat itu tidak boleh setengah-setengah. Harus bertobat 100%. Jangan 50%. Bertobat setengah-setengah 50%. Berhenti berbuat dosa sejenak, tapi tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu bertobat setengah. Kalau sudah bertobat 100%, berhenti berbuat dosa, serahkan jiwamu untuk menjadi milik Tuhan. Karena Yesus mati untuk menebus kita. Kalau sudah ditebus, sudah dibeli, harganya sudah lunas, berarti miliknya Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Sudah full. Ini ayat yang manis. Kisah Rasul. Sebagai ayat terakhir. Semoga ini jadi berkat ya. Hati kita terharu mendengarkannya. Lihat ayat 30. Kisah Rasul 2 dulu. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumbuhan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Amin. Kita juga harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dengan pasti. Tuhan Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan, Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan, dan Kristus menjadi Juru Selamat. Kemudian setelah mendengar itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi dibaptis itu sudah seharusnya terlebih dahulu bertobat 100%. Lahir batin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Setelah mendengarkan kisah Yesus yang telah disaksikan oleh rasul-rasul, mati terbunuh, hari ketiga bangkit, kemudian dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hati mereka terharu. Hati mereka terharu. Lalu apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobat 100%, jangan 50%. Selanjutnya beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Selanjutnya penuh dengan Roh Kudus. Disertai dengan karunia-karunia Roh Kudus, diperlengkapi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lalu kemudian, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji-janji Tuhan untuk kita semua ya. Puji Tuhan, kiranya hal itu tergenapi, hidup kita diberkati, ibadah, pelayanan, hubungan intim dengan Tuhan diberkati, itulah nikah suci. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bertobat dan dibaptis. Amin. Puji Tuhan. Barulah ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi orang-orang yang dibaptis itu jumlahnya ada 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. 3.000 jiwa ini menunjuk ruangan suci sampai ruangan maha suci. Kalau tidak bisa masuk ke ruangan suci, apalagi sempurna. Jadi awali. Jadi baptisan adalah akhir dari pekerjaan penebusan dan awal dari kekudusan sampai kesempurnaan. Itulah ruangan suci sampai maha suci, 3.000 hasta. Puji Tuhan. Sementara dari Abraham sampai kepada baptisan Yohanes ada 1.500 tahun jaraknya. Itu baptisan daripada hukum Taurat. Kita sudah lihat kolam pembasuhan tembaga sampai kepada Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang terakhir ada 1.500 tahun. Itulah daerah pelataran. Daerah pelataran itu 1.500. Halo? Daerah pelataran halaman 1.500 itu daerah Taurat. Taurat. Dan dalam perjanjian baru yang bertobat dibaptis ada 3 ruangan suci sampai maha suci. Jadi Allah berhubungan langsung dengan umatnya dimulai dari Abraham sampai 1.000 tahun damai. Itu jumlahnya 4.500 tahun. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Ayo, pertimbangkanlah apa yang sudah kita terima siang ini. Allah sudah berhubungan dengan umatnya dari hukum Taurat sampai ruangan maha suci. Kerajaan 1.000 tahun damai.
4.500 tahun. Dapat dipahami? Puji Tuhan, kita bersyukur. Jadi bukan siang ini bukan seremonial, bukan liturgisnya, tapi sudah seharusnya firman ini menjadi daging. Sudah seharusnya menjadi praktek dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Ibadah pelayanan dari hidup kita mempermuliakan Tuhan. Perkataan mempermuliakan Tuhan. Pikiran mempermuliakan Tuhan. Hati mempermuliakan Tuhan. Jadi bukan atributnya yang mempermuliakan Tuhan. Lahir batin mempermuliakan Tuhan. Kalau atributnya bisa kita kemas baik-baik. Atribut luarnya, tapi batinnya juga harus menyenangkan hati Tuhan. Batin menyenangkan hati Tuhan. Batin menyenangkan hati Tuhan. Batinmu menyenangkan hati Tuhan. Batinmu menyenangkan hati Tuhan. Kita semua jangan lupa firman siang ini. Puji Tuhan, firman ini untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.